Kabar bahagia datang buat para pecinta timnas. Ada darah baru yang siap bikin lini depan Garuda makin tajam. Namanya Mauro Zelstra, penyerang muda berdarah Indonesia Belanda yang musim lalu lagi gacor-gacornya di Belanda. Performanya bikin mata pelatih melotot dan bikin para bek lawan deg-degan duluan. Dan sekarang, langkah Mauro buat resmi membela Merah Putih tinggal selangkah lagi. Surat naturalisasinya sudah ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Wih, makin deket nih jalannya. Tinggal tunggu proses di DPR, dan harapannya semua bisa berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku. PSSI lagi on fire. Gak cuma sibuk urus kompetisi lokal, tapi juga aktif cari talenta diaspora buat memperkuat skuad nasional. Salah satunya, si jagoan muda Mauro Zelstra. Anak muda ini bukan kaleng-kaleng, bro. Main buat tim muda FC Volendam, dia berhasil cetak 17 gol dan 4 assist dari 21 laga. Gak heran kalau dia langsung naik kelas ke tim utama. Bakatnya yang moncer bikin PSSI langsung gercep. Naturalisasi pun diajukan. Dan kabar terbaru, proses administrasinya sudah sampai di meja DPR. Walaupun saat ini DPR sedang dalam masa reses, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah membangun komunikasi dengan pihak legislatif. Saya ucapkan terima kasih, Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro. Sekarang suratnya sudah sampai ke DPR. Karena DPR sedang reses, nanti akan diproses bulan Agustus. Kami sudah komunikasi, dan insya Allah DPR akan mendukung, ujar Erick. Langkah ini menunjukkan bahwa proses berjalan sesuai jalur. Semuanya tertata, dari presiden hingga legislatif, semua berperan dalam mendukung perkembangan sepak bola nasional. Harapan besar pun disematkan pada Mauro. Rencananya, Mauro akan memperkuat timnas U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang bakal digelar di Sidoarjo, September nanti. PSSI melihat dia sebagai bagian dari generasi lini serang Garuda Muda. Dengan kondisi striker utama seperti Ole Romeni yang sedang mengalami cedera, kehadiran Mauro diharapkan bisa menambah opsi tajam di lini depan. Walaupun masih berusia 20 tahun, PSSI ingin melihat dulu kualitasnya di level U23. Kalau performanya oke, gak menutup kemungkinan dia juga bisa masuk ke tim senior. Tapi tentu saja, semuanya harus melalui proses bertahap. Gak ada yang instan, meskipun talenta sudah terlihat. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tetap memakai sistem seleksi berjenjang. Semua pemain harus melalui tahap demi tahap, mulai dari usia muda hingga senior, agar mental dan kualitas mereka benar-benar matang. PSSI juga menjelaskan bahwa meskipun naturalisasi dilakukan, bukan berarti pemain tersebut otomatis langsung mengisi skuad utama. Standar dan persaingan tetap ada. Ini penting untuk menjaga kualitas timnas ke depan. Di balik naturalisasi Mauro, ternyata ada lagi kabar menarik. PSSI sedang memproses 1 hingga 2 pemain diaspora lainnya. Tapi untuk saat ini, nama-namanya masih belum bisa dipublikasikan. Ini jadi sinyal bahwa PSSI sedang membangun fondasi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Generasi bukan hanya wacana, tapi benar-benar dijalankan dengan serius dan terstruktur. Kehadiran Mauro bukan cuma buat turnamen sebentar, tapi buat masa depan timnas. Pemain muda seperti dia diharapkan bisa berkembang bersama skuad Garuda, membawa semangat baru, dan tentu saja membawa hasil yang membanggakan. Mauro sendiri dikenal sebagai striker dengan insting gol tinggi. Gaya mainnya lugas, tajam, dan gak takut duel dengan bek lawan. Dia punya kecepatan dan finishing yang bisa jadi senjata andalan Garuda Muda. Meski baru tampil 7 kali di tim utama FC Volendam, Mauro menunjukkan kematangan dalam bermain. PSSI melihat potensi besar di balik statistik singkat itu. Yang bikin makin menarik, Mauro juga punya semangat nasionalisme. Meski lahir di Belanda, dia tak segan menunjukkan kebanggaannya terhadap darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Kabarnya, Mauro juga mulai belajar bahasa Indonesia. Wah, siapa tahu nanti dia bisa nyanyi Indonesia Raya dengan lantang bareng rekan-rekan timnas lainnya. Buat fans Garuda, kehadiran Mauro jelas jadi kabar segar. Persaingan di lini depan jadi lebih kompetitif, dan itu bagus buat perkembangan tim ke depan. Dengan makin banyaknya pemain muda bertalenta, pelatih punya lebih banyak pilihan. Ini juga memacu pemain lokal lainnya untuk terus meningkatkan performa. Tentu kita berharap proses Mauro bisa segera rampung. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar semua berjalan lancar sesuai prosedur. Sepak bola Indonesia sedang ada di fase pembangunan. Kita gak bisa lagi hanya berharap dari 1-2 nama. Butuh kerja keras, kolaborasi, dan tentu saja, generasi yang berkesinambungan. Naturalisasi Mauro bukan sekadar langkah taktis, tapi juga simbol bahwa kita serius menatap masa depan. Sepak bola bukan hanya soal hari ini, tapi juga soal esok yang lebih baik.
Kalau semua proses selesai dan Mauro bisa tampil di kualifikasi Piala Asia U23, kita akan lihat sendiri bagaimana dia beradaptasi dengan gaya main timnas. Kita juga berharap Mauro bisa menyatu dengan skuad, bukan cuma secara teknik tapi juga chemistry. Karena sepak bola bukan olahraga individu, tapi soal kerja sama tim. Semoga Mauro bisa menjawab harapan besar dari para supporter. Kita semua menunggu aksinya di lapangan hijau sambil teriak, "Ayo Garuda, jangan kasih kendor." Dan tentu saja, kita berharap proses naturalisasi ini bisa jadi contoh positif, tertib, cepat, dan penuh transparansi. Kita semua ingin yang terbaik buat timnas. Jadi, mari kita dukung bersama. Doakan yang terbaik untuk Mauro Zelstra dan perjuangannya menjadi bagian dari Merah Putih. Kalau nanti dia cetak gol pakai jersey Garuda, percayalah, itu bukan cuma gol. Tapi bukti bahwa mimpi dan kerja keras bisa menyatu dalam satu momen luar biasa.